Kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas mengenai JL3 untuk H16 fog lamp ya. Sekarang adalah JL3 H4 untuk headlamp ya. Untuk Jazz ini all new Jazz yang H4 berarti Gen 2 ya. Saya lupa kode mesinnya, nggak tahu GE8 atau GD atau apa. Saya nggak hafal, tapi udah tahu ya untuk Jazz generasi kedua ya. Kalau generasi pertama kan yang headlampnya bulat, tapi ini yang barunya dari dia ya. Nah, JL3H4 ini juga merupakan bohlam 3 warna paling terang ya. Saat ini belum ada yang lebih terang daripada dia ya. Bedanya H4, dia bisa low beam dengan high beam, bisa lampu dekat dengan lampu jauh ya, dalam satu bohlam ya. Makanya istimewanya H4 dan banyak dipakai di mobil Jepang itu Asia, karena satu headlamp bisa jauh bisa dekat. Nah, di JL3 3 warna ini untuk lampu H4, dia lampu yang bisa berubah warna adalah di lampu dekat. Jadi lampu dekatnya itu bisa nyala warna putih, bisa nyala warna putih kuning, bisa nyala warna kuning. Jadi lampu dekatnya yang bisa berubah warna. Sedangkan lampu jauhnya tetap warna putih. Pada saat mode lampu dekat warna putih, lampu jauh warna putih ya. Pada saat mode lampu dekat putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Pada saat mode warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu dekat bisa berubah warna, lampu jauhnya tetap satu warna adalah warna putih ya. Lampu dekat bisa berubah warna, 3 warna, putih 6000 Kelvin, putih kuning 4300 Kelvin, kuningnya 3000 Kelvin. Untuk lampu dekatnya, lampu jauhnya hanya 6000 Kelvin ya. Jadi inti permasalahannya adalah di sana ya. Spesifikasinya ya, bisa berubah warna adalah di lampu dekat ya. Bohlam ini 30 watt real 3500 lux maksimum ya, 3500 maksimum. Bohlam paling terang kelas 3 warna ya. Selain itu, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil ya, tidak ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, bohlam ini tidak ngedrop karena drivernya stabil dan berpendingin double cooper, ada heatsink dan ada kipas ya. Karena banyak LED di pasaran ngedrop, wattnya tidak stabil. Kenapa? Karena permasalahan di pendinginan ya, permasalahan di pendinginan. Jadi Anda harus tahu LED tersebut dijualnya kemana, ke Asia, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Afrika, atau ke daerah yang 4 musim, ke Rusia mungkin. Nah, Indonesia adalah negara tropis, jadi negaranya negara panas lah istilahnya ya, boleh dibilang ya, 30 derajat. Dan daerah macet ya, macet itu kan mesin panas, ruangan mesin panas. Jadi kalau drivernya jelek ya, dia pasti panas, ngedrop, tidak stabil ya. Nah, syarat selanjutnya adalah harus adjustable. Kenapa harus adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Kita beli lampu LED H4 itu bukan hanya harus terang, tapi harus ada cut off, harus ada pembatas cahaya, harus ada cut off itu supaya tidak menyilaukan lawan arah. Banyak LED di pasaran memang terang tapi menyilaukan orang. Nah, saya sangat setuju jika ada kepolisian ya, lantas, dirlantas nonton video saya, tangkaplah orang-orang yang menggunakan lampu yang silau ya. Tangkap, suruh copot, langsung digiles lampunya. Jadi jangan sampai cuma ditilang karena nego-nego polisi, jangan. Copot, gunting atau injak ya. Seperti itu. Kenapa? Anda beli LED ini saya kalibrasi ya, penting untuk dikalibrasi. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan anatominya dari halogen, karena reflektornya punya halogen. Nah, makanya kenapa LED tersebut harus bisa di-adjustable. Selain bisa di-adjustable, bohlam tersebut harus bisa dikalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Ininya bro, payungnya. Payung ini sangat penting untuk tipe H4. Anda nggak ada payung, pasti silau. Anda ada payung, tinggal kita mengkoreksi lagi cut off-nya. Ya, ini penting bro. Ini bisa dilepas, makanya kita bisa kalibrasi. Kalau bohlam ya, yang ininya tidak bisa dilepas atau langsung menyatu dengan bodi, itu sangat sulit untuk dikalibrasi. Kenapa? Karena kita mau memotong, kita mau menggerinda, nggak bisa dilepas. Gerinda tersebut melejit karena chipnya rusak. Jadi kita tidak mau mengambil resiko. Nah, sedangkan kalau ini bisa dilepas, enak sekali. Jadi kita bisa mengerjakan di luar. Kita pakai catok,
tinggal kita gerinda. Seperti itu, ya. Jadi makanya penting untuk Anda membeli LED yang bisa di adjustable, dan jangan lupa harus dikalibrasi, gitu ya. Kenapa harus kalibrasi? Karena tiap-tiap reflektor itu beda-beda, ya, apalagi LED, ya. Ada setir kiri dan setir kanan, ya, berbeda-beda, gitu ya. Selanjutnya adalah soal bayangan gelap. LED yang bagus bayangan gelapnya harus kecil dan tidak boleh terlalu besar. LED ini agak gelap, kenapa? Karena dia terhalang oleh ini. Tetapi karena syarat ketiga terpenuhi, bayangan gelapnya kita bisa geser. Makanya kenapa syarat ketiga adjustable itu penting, gitu ya. Penting bro, syarat ketiga bolam LED itu harus adjustable. Intinya Anda rugi deh kalau beli LED yang tidak adjustable. Anda harus beli LED yang adjustable. Adjustable itu bisa diputar maksudnya, ya. Bolam ini juga tidak storing ya, saya jamin. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Bolam tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, ya. Nah, untuk mobil Jepang H4 ya di Indonesia pasti ada karet. Cara masangnya adalah pasti ini lepas dulu, klipin, sudah klip dengan duk dengan benar baru pasang karet. Nah, ini penting bro, soal pendinginan. Kenapa? Karena Indonesia negara macet ya, ruangan mesin pasti panas. Kalau mobil tidak macet, mobil mesinnya tidak macet jalan, angin itu datang. Jadi angin dipanas mesin, angin dipanas ruangan mesin pergi. Tetapi kalau mobil itu diam, panas mesin ya di dalam ruangan mesin aja. Nah, kalau Anda macet, Anda nyalakan lampu, ruangan mesin Anda panas. Lampu ini menghasilkan panas. Dia ada kipas untuk pendinginan. Nah, kipasnya itu niupin angin panas. Benar nggak? Nah, kalau LED-nya tersebut tidak stabil drivernya atau tidak kuat, tentu akan meredup, wattnya akan ngedrop, cahayanya menurun, umurnya pendek, cepat rusak. Nah, makanya kenapa LED ini perlu desain yang bagus, ada heatsink, ada kipas, ada batang tembaga. Nah, ini heatsink, sirip-sirip ini penting. Makin gede ini heatsink makin bagus, makin lebar, makin banyak makin bagus. Kenapa? Karena mobil Asia, Jepang ya di Indonesia itu harus pasang karet. Jangan sampai Anda tidak pasang ini karet, karena satu akan masuk debu headlamp Anda, kedua akan masuk air. Ya, masuk debu, masuk air lah musuhnya. Nah, karet ini original, harus terpasang dengan baik, tanpa harus digunting, tanpa harus dipotong-potong atau harus dicoak-coak. Pakailah karet original bawaan pabrik, jangan pakai karet aftermarket. Ya, pakai karet original bawaan pabrik. Nah, Anda pasang seperti ini. Nah, ini masih terlihat celah heatsink. Sirip-sirip ini masih terlihat, ya. Nah, sirip-sirip ini masih terlihat, jadi kipas angin berputar, angin meniup bisa keluar dari celah-celah sini 360 derajat. Atau menurut Anda anginnya menyedot keluar, angin bisa tersedot dari sini bisa keluar. Jadi intinya bisa bersirkulasi, ya. Jika Anda beli LED yang tanpa heatsink, artinya pas saat pemasangan di mobil di Indonesia harus menggunakan karet. Jadi karet ini langsung ke kipas. Jadi kan Anda harus masang ini karet. Kalau tanpa heatsink ini artinya ini langsung mentok begini, tertutup jadinya. Ngerti nggak? Jadi tertutup nih ini begini. Kalau tanpa heatsink, jadi tertutup. Nah, kalau tertutup begini artinya kebekep. Kipas angin berputar, angin nggak bisa keluar. Kenapa? Karena kebekep oleh karet. Desainnya karet kan begini aslinya bawaan pabrik. Ini karet bukannya saya yang bikin-bikin mengada-ngada, bukan. Ini kan asli bawaan mobil. Memang bentuknya bermacam-macam, tapi intinya adalah semua ada karet. Ya, nah kalau karet itu dipasang, kalau tidak ada heatsink, artinya lebih terbungkus. Nah, lebih terbungkus, angin tidak bisa sirkulasi, tidak bisa keluar. Kipas angin kenceng, 50.000 RPM lah, mau berapa puluh ribu RPM, high speed katanya. Tapi kalau terhalang tidak bisa keluar anginnya, sama dengan tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan artinya panas LED Anda. Panas ngedrop wattnya, panas cahayanya menurun, panas umurnya pendek. Nah, makanya LED ini memenuhi syarat bolam bagus. Makanya saya berani jual, saya berani tawarkan. Kenapa? Karena kalau ada pendinginan bagus, LED tersebut pasti akan awet. Kalau tidak ada pendinginan, LED tersebut akan cepat rusak. Seperti itu. Ya, walaupun memang LED ini ada garansinya. Kalau Anda rusak tinggal komplain, kita tukar baru. Ya, tapi syaratnya itu harus terpenuhi juga gitu. Jangan sampai kita menjual barang yang banyak komplain. Pusing bro, banyak komplain. Anda juga sebagai pembeli merasa dirugikan, kita juga sebagai pedagang dirugikan oleh importir, oleh si pabrikan. Ya, capek bro kalau banyak tukeran gitu ya, kalau banyak rusak.
banyak komplainan, capek. Intinya kan kita berbisnis kan tentu mau maju. Jangan sampai kita rugi untuk tukar-tukar barang aja gitu ya. Karena saya sudah bermain lampu 16 tahun. Dari zaman lampu main HID ya, banyak sekali pedagang yang bangkrut, yang tutup. Kenapa? Karena garansi. Ya, penting. Makanya kita juga tidak mau menjual barang yang abal-abal ya. Kita harus menjual barang yang benar-benar berkualitas lah. Berkualitas itu dalam arti memenuhi syarat-syarat untuk dipakai di Indonesia ya, karena di Indonesia itu satu negara macet, negara tropis panas, nggak ada di Indonesia musim dingin ya. Sedingin-dinginnya daerah Bandung, sedingin-dingin daerah Malang, sedingin daerah Dieng paling berapa sih ya, nggak sampai minus kali ya. Ya mungkin kalau sekarang masa PSBB PPKM mungkin di Dieng bisa keluar salju lagi atau keluar es mungkin, karena tidak ada aktivitas ya. Nah tapi kalau kondisi umumnya di Indonesia kan ya, di kota-kota besar seperti di Surabaya, di Medan, di Jakarta, di Bandung ya, daerah-daerah macet pasti suhu udaranya panas ya. Anda jalan malam panas ya, macet, intinya mempengaruhi kualitas dari LED ya, ngedrop wattnya. Nah syarat bolam bagus itu LED tidak boleh ngedrop ya, karena halogen standar mobil Anda tidak ngedrop bro, tidak ngedrop, mau panas apapun tidak ngedrop. Nah sedangkan LED bisa ngedrop kalau panas ya, wattnya bisa ngedrop, cahayanya bisa ngedrop, umurnya bisa pendek. Nah Anda penting untuk mencari LED yang bagus ya. Saya berbicara begini kenapa? Supaya Anda jangan sampai salah pilih ya. Kalau Anda percaya dengan review saya, Anda boleh eksekusi. Kalau Anda nggak percaya, Anda tinggal cari merek lain di luaran, banyak sekali ya. Saya hanya menjabarkan apa yang menurut saya bagus ya. Karena semua pedagang pasti bilang bagus. Saya selain berdagang, saya juga hobi. Jadi saya tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Karena saya sebagai hobi malu kalau merekomendasikan barang yang tidak bagus tapi saya bilang bagus gitu ya. Malu bro ya. Saya sudah 16 tahun bermain lampu, jadi kita sudah paham permainan dari pabrikan bagaimana, dari importir bagaimana ya, dari barang-barang buatan Cungko, semua adalah buatan Cungko. Anda mau beli Philip, Osram juga Cungko ya. Tapi kita harus yang tahu untuk market Indonesia, karena ciri-ciri di Indonesia itu adalah panas ya. Ada yang berkomentar kemarin, Pak LED yang si F3 itu bagus Pak, dia ada sensor temperatur, jadi panas dia ngedrop. Jadi dia untuk melindungi chipnya supaya tidak rusak. Nah kalau bolam begitu dipakai di Indonesia ya, berarti dia akan ngedrop terus. Jadi wattnya bukannya 30 watt atau bukan 40 watt, tapi wattnya cuma 20. Nah sedangkan LED ini 30 watt. Nah tentu kalau diadu dengan LED yang awalnya gede 40 watt tapi dia ngedrop karena panas, katanya ada sensor, jadi panas dia ngedrop 20 watt. Setelah ngedrop jadi 20 watt. Jadi LED tersebut sebenarnya 20 watt, bukannya 30 watt, bukan 40 watt. Nah sedangkan LED ini real 30 watt. Anda mau panas mau dingin 30 watt. Nah LED lain awal nyalanya gede 40 watt, tapi karena panas dia turun jadi 20 watt, 50%. Nah LED tersebut boleh dibilang bagus nggak? Ya tentu nggak bagus. Tetapi saya sering dihajar oleh pedagang lain gitu, bro lu ngomong atau jualan yang bener dikit, jangan sampai merusak dapur orang ya. Saya ngomong apa adanya, karena video yang saya buat ini adalah untuk Anda calon pembeli, bukan untuk pedagang ya. Kalau jelek ya saya bilang jelek, ya bagus saya bilang bagus. Kenapa? Karena saya juga jual F3, saya juga jual F5, saya juga jual F7, saya juga jual DHP. Tapi tidak memenuhi kategori syaratnya bagus kita gitu loh. Seperti adjustable tidak bisa ya. Untuk apa kalau tidak bisa adjustable? Makanya banyak orang yang berkomentar kalau negatif tentang lampu silau ya. Banyak mobil yang menggunakan lampu silau, saya jadi buta sekejap apa, dimaki-maki ya. Aduh banyak banget. Nah itu makanya kenapa? Karena LED-nya perlu adjustable. Perlu yang bisa di-adjustable. Kenapa perlu bisa di-adjustable? Ya untuk memperbaiki cut off-nya. Nah makanya LED yang saya jual, saya kalibrasi ulang. Kenapa dikalibrasi? Supaya kita mengkoreksi kembali. Ya karena namanya produk buatan massal, buatan Cungko. Ya, silau bisa. Nah saya setuju kalau ada lampu silau ditilang oleh kepolisian. Ya Dirlantas coba tolong di jalan ditindak tegas gitu ya. Nah, untuk Anda calon pembeli ya, saya juga kalibrasi, jadi saya tidak mau Anda enak, saya juga tidak mau Anda mengganggu orang lain. Intinya seperti itu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin kita maksimalkan supaya tidak silau ya. Oke, ada cut off-nya yang penting.
Anda enak, Anda terang, jangan sampai Anda mengganggu orang lain. Intinya seperti itu ya. Jangan sampai mengganggu orang lain karena kita tidak mau diganggu. Kita jangan sampai beli lampu terang tapi polusi cahaya. Ya, polusi cahaya itu tidak bagus. Ya. Oke. Anda bisa beli barang ini di Bukalapak Juragan Lampu, di Shopee F3 Moto Lighting oleh reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Oke, terima kasih.